Oh, jadi Bang Roni bukan hanya sebagai lawyer, bukan hanya sebagai lawyer, tetapi juga seorang politisi rupanya. Iya Bang, jadi Halo, jumpa lagi dengan saya, advokat Indonesia di Korea. Dan dalam kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, Bung Roni Tallepesi. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga atau viewer sudah tidak asing lagi dengan kasus yang paling dramatis di tahun 2022 dan masih sampai sekarang bergema, yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Nah, di dalam kasus ini pasti banyak sekali yang sudah mengikuti. iya Pak. Dan di balik itu ada orang-orang yang terlibat, yang memperjuangkan khususnya untuk kasus ini ada tersangka, ya, Barada E. Iya. Itu Barada E. Nah, beliau ini adalah pengacara yang di balik layar berjuang untuk membela keadilan dan kita sudah mendengar sendiri bagaimana hasil putusan. Iya. Nah, untuk itu saya ingin mendengar cerita-cerita nih dengan Bang Roni. Nah, pertama dulu Bang Roni ini ke Korea pertama sekali atau bagaimana? Iya. Terima kasih Bang Tarigan. Ini ke Korea yang pertama. Dan saya datang bersama istri. Kalau istri sudah yang ketiga. Oke. Kalau buat saya ini saya yang pertama. Oke, welcome. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Korea, Wanyangamida. Welcome, selamat datang. Selamat datang ya ke Kamsahamnida. Nah, sekarang kunjungan ke sini apakah ada tujuan tertentu atau hanya sekedar jalan atau bagaimana? Iya, terima kasih Bang Tarigan saya diundang di podcast ini. Nama podcastnya Advokat Indonesia di Korea. Wah keren. Saya rasa sih pasti banyak manfaatnya buat teman-teman Indonesia yang ada di Korea ya. Jadi saya di sini bersama istri datang karena dalam rangka saya juga bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Korea. Beberapa jadwal kunjungan, ketemu dengan komunitas, kemudian ketemu dengan beberapa sahabat juga. Dan juga pun kita ada acara di mana acara konsolidasi karena ini merupakan tahun politik. Pun kita ada diskusi bersama teman-teman, kemudian misalnya sharing, ngobrol, dan juga pun nanti besok tanggal 28 kita ada kumpul dan juga pun saya juga kan di sini sebagai caleg DPR RI. Oh, jadi Bang Roni bukan hanya sebagai lawyer, tetapi juga seorang politisi rupanya. Iya Bang. Jadi Bang Tarigan saya ini di PDI Perjuangan sejak kuliah. Sejak kuliah saya bergabung PDI Perjuangan, kemudian dulu ditugaskan, dipercaya menjadi Ketua Bidang Hukum Banteng Muda Indonesia. Kemudian saya menjadi pengacara Pak Ahok 2017, kemudian saya maju 2019 sebagai caleg DPR RI, nggak dapat. Setelah itu saya jadi wakil ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta. Luar biasa. Bidang hukum. Jadi memang proses saya di organisasi di Partai PDI Perjuangan karena selalu di bidang hukum karena sesuai dengan profesi saya. Selain itu saya profesi sebagai pengacara profesional juga. Oke. Jadi teman-teman, ini kesempatan yang sangat baik. Nah, Bung Roni ini selain sebagai professional lawyer, tetapi dalam saya mengenal Bung Roni ini sebagai pengantar kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun Bang. Ya, walaupun dalam beberapa waktu ini karena kita tinggal di Korea dan Indonesia, komunikasi mungkin tidak begitu intens, tetapi saya menemukan satu simpul, selain sebagai professional lawyer juga banyak sekali kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Ya, tadi sudah disebut ya. Mulai dari kasusnya Pak Ahok ya. Kemudian yang terakhir jelas-jelas itu kasusnya pembunuhan berencana Barada E gitu ya. Nah, itu bagaimana kok bisa terlibat? Apakah karena mengajukan diri atau karena bayarannya tinggi atau bagaimana? Iya Bang. Di sini kalau kasus ini kasus yang pro bono. Oh, malah pro bono. Iya, pro bono. Jadi kasus-kasus yang saya juga pun nggak nyangka kalau ini menjadi perhatian publik ya. Iya. Tapi sebagai artinya di awal kita nggak tahu di awal kita nggak tahu ya. Jadi perhatian publik terus exposure media sangat tinggi. Saya nggak pernah menyangka seperti itu. Tapi dalam proses saya sebagai pengacara karena memang bidang saya di bidang pidana, tentunya di Jakarta kan lawyer pidana banyak juga. Dan secara kapasitas, secara kinerja mungkin
bisa dilihat oleh publik, sehingga ketika beberapa kasus besar itu datang kepada saya berdasarkan juga pun rekomendasi. Tapi saya juga Bang Tarigan, saya memilah-milah kasus dalam arti kasus yang memang menurut saya pantas untuk dibela dan harus dibela, itu akan saya akan dampingi. Jadi beberapa contoh kasus yang orang yang tidak mampu, orang-orang kecil itu saya bantu. Dari 2011 itu ada tabrakan Tugu Tani, tabrakan maut Tugu Tani itu saya dampingi korban, 9 korban yang meninggal, itu dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian ada kasus perburuan juga di Jakarta, terus terkait juga kasus penggusuran, itu juga saya dampingi, terus terkait sengketa tanah. Jadi ada beberapa kasus yang memang saya sebagai pengacara selalu di kantor saya itu kita selalu menyisikan kasus yang pro bono. Maksudnya saya dan teman-teman selalu membiasakan diri untuk melatih kita untuk selalu membantu orang yang tidak mampu melalui pelayanan hukum. Jadi kalau kasus-kasus orang yang datang ke kita dan tidak mampu secara finansial, itu kita bantu. Jadi artinya itu bagian dari sebenarnya komitmen profesional ya. Iya, komitmen profesional sebagai pengacara. Memang Bang, kita kan sudah diatur dalam undang-undang advokat bahwa kita juga pun ada part yang memang kita bantu untuk orang yang tidak mampu. Jadi memang itu juga pun ada kualifikasinya juga. Benar-benar ada yang harus benar-benar tidak mampu. Jangan ya secara finansial dia mampu tapi dia mengatakan tidak mampu. Itu kan kita cek dari surat keterangan tidak mampu, kemudian kita mengadakan survei, kita melihat bahwa memang sangat tidak mampu, sehingga itu kita bisa bantu. Jadi kasus-kasus itu bisa datang ke saya juga nggak nyangka ya Bang ya. Tapi ya beberapa referensi dari teman-teman, seperti kasus Afriani itu saya mendapatkan referensi dari seorang wartawan senior pos kota. Pada saat itu bilang, Ron ini bantu karena orang kecil kamu bantu. Kemudian kalau Baradae ini saya dapat referensi juga pun dari keluarga. Ya kalau kasus Pak Ahok ya referensi dari teman-teman juga, dan saya juga karena terlibat di tim pemenangan Pak Ahok Jarot pada saat itu jadi tim hukum. Jadi setelah menjadi tim kampanye kemudian kan ada kasusnya beliau, itu kita juga ikut dampingi. Jadi ya beberapa kasus itu kadang-kadang juga Bang saya tidak nyangka kalau itu eksposure media pun tinggi karena menyita perhatian publik. Tapi prinsipnya adalah saya sebagai pengacara ya saya harus fokus dan saya mendampingi klien saya secara maksimal. Jadi kalau pemberitaan itu di luar kontrol kita. Kadang-kadang di luar kontrol kita, betul Pak. Artinya bukan semata-mata kan, oh ini kasusnya akan besar nih, ya mau masuk di sana supaya numpang, gitu nggak ada sama sekali sebenarnya. Jadi memang kayak contoh kasus Baradae di awal-awal itu kan saya menggantikan pengacara yang kedua, saya sempat tidak muncul ke media. Nah itu jadi pertanyaan publik, kenapa saya tidak muncul? Karena pada saat itu saya ketika menerima kuasa, saya harus fokus bagaimana mempelajari kasus ini, dan saya harus melihat bagaimana situasi klien saya juga, bagaimana dia akan menghadapi pemeriksaan-pemeriksaan. Nah itu kan saya membutuhkan fokus. Jadi tidak ingin terdistraksi dengan justru publikasi. Dengan publikasi. Malah jadi wawancara dan saya sampaikan saya sampaikan kan pada teman-teman media, mohon maaf saya sebentar kasih saya waktu untuk saya pelajari kasus ini karena ini kan kasus yang besar. Kalau di Kompas kan disampaikan bahwa kasus abad ini. Jadi tidak ada kasus seperti ini di Indonesia, baru terjadi di abad ini, adanya di kasus ini. Bahwa ya akhirnya saya dan teman-teman, saya mengumpulkan tim, beberapa teman saya ajak, dan ya udah kita melakukan pembelaan secara maksimal dan publik sudah bisa melihat hasilnya. Dan luar biasa sekali ya hasilnya kemarin. Dari tuntutan berapa yang dari jaksa? Dari tuntutan 12 tahun Bang. 12 tahun Bang, kemudian turun jadi vonisnya 1,5 tahun. Ya ini luar biasa. Dan ya buat kami melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum yang progresif kan. Saya sebagai mewakili pengacara muda, mewakili teman-teman advokat muda dan mewakili generasi milenial Gen Z, kita melihat bahwa sistem hukum Indonesia ke depan ini harus lebih baik lagi. Bahwa sistem hukum ke depan tidak boleh kaku, tidak boleh statis, tetapi harus fleksibel. Nah kalau kita lihat dalam kasus Baradae ini kan penegakan hukum yang progresif. Contohnya apa Bang? Menerima seseorang menjadi justice collaborator. Buat saya ini adalah penegakan hukum yang progresif. Kemudian juga pun hakim melihat bagaimana fakta persidangan,
juga pun hakim melihat bagaimana rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah itu buat saya suatu hal yang baik ya, bahwa kedepannya kita sistem hukum kita di Indonesia seperti ini gitu ya, seperti ini. Kira-kira Apa yang kita cita-citakan reformasi hukum itu bisa tercapai. Dan kita kan sebagai anak muda kita berpikir bahwa, nah kita maunya Indonesia itu penegakan hukum yang berkeadilan sih Bang. Bahwa penegakan hukum itu tidak hanya milik segelintir orang, tetapi penegakan hukum, keadilan itu milik semua orang. Gitu. Nah untuk itulah perlu orang-orang seperti Bung Roni yang tampil di depan, khususnya untuk kaum wong cilik istilahnya yang kadang-kadang memang dalam kehidupan nyata kita bisa melihat sendiri ya. Betul. Sulit sekali bagi sekelompok masyarakat kita untuk mengakses keadilan tersebut ya. Dan kadang-kadang inilah yang menjadi, saya kira yang menjadi tantangan. Ini menjadi PR bersama lah, bahwa tidak bisa sendirian, bahwa kita perlu gotong royong, kita perlu saling membahu. Bahwa banyak orang-orang baik, banyak orang-orang idealis yang mencintai bangsa ini dan mempunyai cita-cita Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Saya rasa sih di penegak hukum juga yang lainnya sama. Saya sudah menemukan juga ada di kepolisian, di kejaksaan, di hakim juga pun sama juga. Nah sekarang Bung Roni kan tadi ada beberapa banyak kasus-kasus yang ditangani yang besar, bahkan juga yang kecil termasuk dari perburuan gitu ya. Nah khususnya misalnya katakanlah sekarang ini sebagai politisi dan ikut kontestasi nanti rencana tahun depan. Saya kan banyak teman-teman bertanya, kenapa sudah jadi pengacara terus mau jadi politisi, switching jadi politisi. Jadi memang saya sampaikan kepada teman-teman begini, saya sebagai pengacara saya punya keterbatasan. Saya membantu satu kasus, contohnya terus harus menyelesaikan 1-3 tahun. Satu kasus selesai, kemudian saya harus membantu lagi kasus yang lainnya membutuhkan waktu 1-2 tahun, 3 tahun. Saya berpikir bahwa saya harus masuk ke dalam sistem, kemudian apa yang menjadi cita-cita saya, idealisme saya, ini bisa saya tuangkan. Jadi ketika nanti saya masuk dalam sistem, kemudian masuk di dalam kekuasaan, nah kita menggunakan kekuasaan itu untuk membantu orang lebih banyak lagi. Kita mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk ke depannya, apalagi untuk penegakan hukum. Kita berharap bahwa penegakan hukum ke depannya ini ya semakin hari semakin terasa oleh orang semua kalangan, dan terutama untuk orang-orang kecil. Dan itu kan cita-cita saya. Makanya saya berpikir begini ke teman, saya berbicara beberapa teman, saya sampaikan, izinkan saya untuk masuk ke sistem politik ini. Dan kalau memang saya dipercaya oleh masyarakat sudah lihat kok rekam jejak saya. Jejak rekam saya ini masyarakat sudah lihat dan sudah tahu bahwa saya bisa jauh hari sebelum saya masuk menjadi caleg, saya sudah banyak melakukan hal. Tapi saya berharap bahwa saya diberikan kepercayaan sehingga saya duduk itu saya bisa melakukan lebih banyak hal untuk artinya untuk memperbaiki sistem atau menghabis itu tentu idenya lebih baik di dalam daripada di luar gitu ya. Ngomong aja kalau kita berbagi ngomong. Kadang-kadang kalau kita di luar kan kita teriak tapi kita tidak menjadi eksekutor kan. Kita tidak tahu persoalan sebenarnya di dalam, dan justru dengan masuk ke dalam Bung Roni merasa bahwa itu akan jauh lebih baik sehingga bisa berkontribusi lebih besar untuk bangsa dengan masuk ke dalam sistem ini. Baik sekali. Nah, ini kan dapil apa nih? Dapil DKI 2 Bang. Oh, DKI 2 artinya termasuk luar negeri. Luar negeri. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang keluar negeri itu misalnya begini, kan banyak sekali, hampir sebagian besar dari WNI kita itu sebagai pekerja migran. Nah kira-kira apakah ada pernah misalnya kasus-kasus yang pernah dibantu ya berkaitan dengan pekerja migran, misalnya seperti apa, dan kemudian kedepannya apa nih kira-kira yang mau diperjuangkan kalau menarik Bang, karena saya jauh hari memang sebelum proses elektoral ini saya sudah mendampingi beberapa teman-teman TKI ya. Jadi sudah ada engagement secara sebelumnya. Jadi memang yang di awal saya sampaikan bahwa saya selalu membantu teman-teman yang tidak mampu ya. Ada beberapa teman, contohnya dari Hong Kong, ada kasus di Indonesia, mereka minta tolong sama saya. Jadi saya bantu. Itu ada kasus pidana, proses sampai persidangan, sampai proses menjadi warga binaan, itu saya dampingi. Contohnya seperti itu. Kemudian kemarin saya juga pun bantu memulangkan
12 orang korban dari tindak pidana perdagangan orang TPPO yang ada di Myanmar. Di Myanmar itu. Myanmar. Kemudian kalau di Hong Kong juga kemarin waktu saya ke Hong Kong 3 bulan yang lalu saya mendampingi salah satu korban dari pemutusan sepihak dari majikan. Itu sampai di persidangan saya ikut mendampingi juga. Kemudian ada beberapa kasus teman-teman konsultasikan kepada saya, ya itu yang saya sampai sekarang saya masih bantu. Jadi saya berpikir bahwa ke depannya pelindungan kepada PMI, pekerja migran Indonesia itu sangatlah penting. Jadi negara harus hadir, bahwa ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka kadang kan bingung mau kemana. Dan saya berharap bahwa dengan adanya saya di sini dan tentunya bahkan bisa sinergi sama Bang Tarigan juga, kita melihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman TKI ini, PMI ini bisa kita bantu. Dan juga kan beberapa permasalahannya juga terkait dengan kesejahteraan, kemudian terkait dengan overcharging, itu saya sedang pelajari. Dan saya sudah melakukan sudah membantu ya teman-teman, dan saya sudah komit bahwa ketika nanti saya ke depannya saya terpilih, konsentrasi saya adalah bagaimana tetap saya mendampingi teman-teman PMI atau TKI yang berhadapan dengan urusan hukum atau terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi contoh juga terkait dengan mereka perpanjang paspor. Kemarin saya juga bantuin Bang. Ada salah satu TKI yang pulang Indonesia, kemudian dia itu harus balik ke Hong Kong, tapi karena dia terikat kerja, dia harus perpanjang paspor. Nah itu saya membantu juga itu terjadi di Solo. Kemudian juga saya membantu juga, ini ada satu kasus agak unik. Jadi majikannya minta pulang. Jadi ex-PMI kita ini, TKI kita ini, dia pulang ke Indonesia, tapi majikannya minta ikut Bang. Oh iya. Ini kembali. ini seru. Ada apa ini? Kok bisa majikan mau ikut? Karena majikannya ini dulu bekas tabrakan, jadi lumpuh, kemudian sudah umur, jadi tidak bisa bergerak dan merasa bahwa PMI ini adalah keluarganya dia yang merawat dia. Jadi waktu ketika PMI ini pulang ke Indonesia, Mbak Novi ini pulang ke Indonesia, namanya Mbak Novi. Ketika dia pulang ke Indonesia, ini majikannya minta ikut Bang, minta tetap ikut gitu. Jadi akhirnya si Mbak Novi ini bawa majikannya atas persetujuan dari keluarga yang ada di Thailand. Pulang ke Indonesia, balik ke Lampung, kampung halaman, ikut merawat. Dan Mbak Novi ini mengurus KITAS. Oh, untuk itu ya, untuk majikannya ini ya. Majikannya harus mendapatkan izin tinggal izin tinggal terbatas, jadi mengurus KITAS. Tapi mengurus KITAS ini kan menyerahkan kepada pihak ketiga. Saya jadi membayar sudah sekian 240 juta, KITASnya nggak keluar. Wah, terus udah, saya itu dapat kontak kan, mereka minta tolong sama saya ketemu lah. Mereka datang ke Jakarta, ketemu, terus saya saya tanya, keluhannya adalah mereka sudah bayar sampai 240 juta tapi KITASnya nggak keluar. Saya bilang sebentar, saya coba bantu. Akhirnya saya telepon lah teman-teman, saya juga pun ikut advokasi ya. Saya cek situasinya dan akhirnya KITASnya keluar. Sudah diberikan dan di situ saya ngerasa bahwa fungsi saya sebagai advokat yang punya jaringan dan juga pun mengerti soal hukum, dan kedepannya saya menjadi anggota legislatif, ini akan sangat berguna untuk teman-teman TKI atau PMI. Artinya justru nanti dengan menjadi katakanlah bukannya advokat kan secara teknikal bisa tetapi sebagai politisi juga bisa melihat simpul-simpul mana yang sebenarnya menjadi bottleneck itu karena justru itu yang sebenarnya kadang-kadang di sistem hukum kita, masyarakat kita yang sering menjadi masalah. Ya, bukan masalah hukumnya, bukan masalah undang-undangnya, tetapi justru ada simpul-simpul ya di dalam pelaksanaan itu yang tidak mengalir ibarat air. Nah, justru itu perlu seperti yang tadi disampaikan Bung Roni, ya perlu proses sendiri. Itu seninya kan di situ ya. Jadi memang menjadi seorang wakil rakyat itu harus mengerti politik hukum, setidaknya dia mengerti tentang politik, mengerti tentang legislasi, tentang budgeting, tentang pengawasan. Jadi seorang calon wakil rakyat setidaknya dia harus CV-nya dia harus mengerti, setidaknya dia punya
jejak rekam jejaknya sudah mengerti ya. Iya, Jadi ketika dia menjadi wakil rakyat dia tahu dia mau ngapain. Iya. Baik, nah sekarang kan sudah boleh dikatakan lah dengan beberapa kasus yang menyita publik ya. Iya. Nah, Bung Roni ini otomatis mau tidak mau menjadi public figure gitu. Iya. Muda ya, kemudian punya potensi, kemudian aktif di dalam kegiatan bukan hanya hukum tetapi kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini menjadi punya potensi menjadi leader ke depan. Nah, visinya ke depan tadi selain masalah hukum ya, sebagai itu apa? Ada nggak mimpi apa yang ingin diwujudkan sebagai seorang yang sebagai seorang Roni ya. Ya saya melihat Indonesia ya ke depannya menjadi negara yang secara kualitas bahwa siap bersaing juga dengan negara-negara maju yang lainnya. Terus akses terhadap pendidikan baik, murah, akses terhadap kesehatan juga pun gratis. Kan saya melihat contohnya Bang Tarigan, saya tanya di sini sekolah bagaimana, sini ternyata sekolahnya gratis ya. Dapat makan siang juga. Kita tidak muluk-muluk sih, dan saya rasa itu menjadi PR bersama ya. Dan terutama juga pun sistem hukum di Indonesia, transformasi hukum di Indonesia berjalan baik ke depan. Jadi kalau permasalahan hukum di Indonesia ini bisa terselesaikan, sistem hukumnya orang bisa hormat dan respect terhadap penegakan hukum, sistem hukum, saya rasa setengah dari masalah bangsa ini udah selesai. Karena itu kembali lagi bahwa kesadaran hukum itu semakin tinggi ya. Otomatis juga pun mengikuti dengan kesejahteraan yang lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan, kemudian bicara soal lingkungan, dan juga kita kan sekarang konsen juga terhadap isu lingkungan ya, soal polusi juga kan. Nah ini juga pun tidak bisa dilupakan bahwa ya kita juga pun harus peduli terhadap lingkungan. Kita tidak bisa bicara bahwa ini kita peduli lingkungan karena yaudah nggak apa-apa nanti bangun pabrik, nanti ini kita tidak memikirkan bagaimana efek membangun pabrik, sedangkan lingkungan ini kan bicara soal masa depan kita, anak cucu kita kan. Saya punya anak masih kecil, tiba-tiba dia batuk-batuk begitu ispa, saya juga pun khawatir. Saya berharap bahwa ini kedepannya PR-PR seperti ini harus kita perbaiki lah. Ya, jadi punya mimpi bagaimana membuat Indonesia lebih baik. Nah, idealisme itu, ide itu tidak bisa berjalan sendiri, Bang. Membutuhkan teman-teman, seperti ada proses, stakeholder yang lain sama-sama dan itu. Seperti saya datang ke Korea dan ketemu sama Bang Tarigan, ketemu sama teman-teman, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini membantu teman-teman TKI lewat law firm-nya, lewat saya ketemu Mr. H, menurut saya luar biasa bahwa mempunyai hati bagaimana membantu teman-teman TKI kita yang berhadapan dengan isu, berhadapan dengan hukum ya, itu sangat baik, dan sebenarnya itu adalah tugas dan tanggung jawab negara. Tapi ya kita harus memberikan apresiasi itu, dan saya sebagai anak bangsa sangat mengucapkan terima kasih kepada Mr. H. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kita mau bincang-bincang banyak sebenarnya dengan Bung Roni, tapi kita ada 4 hari di sini ya. 4 hari kita akan belusukan. Ya, belusukan. Nah, mungkin teman-teman ada waktu bisa bergabung. Nah, tetapi selain itu mungkin ada pesan aja ya, karena nanti mungkin tidak bisa bertemu semua orang kan banyak. Nah, mungkin dari sini ada pesan sesuatu yang bisa disampaikan khususnya untuk warga Korea yang akan warga Indonesia yang ada di Korea. Ya, buat teman-teman warga Indonesia yang ada di Korea ya, dalam hal ini kan kita jauh dari rumah, tetap jaga semangat, saling peduli, paling penting itu ya, kekompakan, kemudian dalam hal ini bekerja secara baik, menjaga nama baik bangsa kita, dan juga pun ya kita sebagai anak bangsa jangan melupakan jati diri kita juga, bahwa kita tetap harus bangga menjadi orang Indonesia. Jangan sampai berubah. Jangan sampai membanding-bandingkan terus. Wah. Dan juga ini kan dalam proses ini teman-teman diberikan pilihan, pilihlah calon wakil Anda yang menurut Anda itu adalah yang bisa mewakili. Ya, ini pesan sponsor kan. Lihatlah, paling penting kan lihat ini. Apa jejak rekamnya kan? Iya. Saya kira ini sangat tepat ya, artinya
kita diberi pilihan-pilihan. Iya. Dan sebenarnya yang kita harapkan, pertama tadi disampaikan untuk melihat negara Indonesia lebih baik, kita membutuhkan kontribusi semua orang. Betul. Pertama-tama adalah dari setiap warga negara melalui memilih wakil-wakilnya. Yes. Karena pada akhirnya yang membuat keputusan, kebijakan, itu kan orang-orang yang menjadi wakil kita. Iya. Kita nggak mungkin bisa hadir di sana ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya mempersilakan Bung Roni menyampaikan pesan-pesannya. Iya. Artinya silakan teman-teman yang menjadi viewer di sini bisa menilai lah secara Iya. Bung Betul. Roni dan juga tentunya nanti caleg-caleg yang lain. Iya. Itu ya, saya kira begitu. Silakan. Karena memang saya juga pun dari kelompok milenial ya. Iya, ya. Saya melihat bahwa kedepannya kan ini sudah digitalisasi, makanya saya buat aplikasi. Oke. Jadi layanan hukum Roni Talapesi nanti teman-teman bisa. Oh, berarti teman-teman yang lain yang bisa install nanti. yang untuk misalnya konsultasi hukum yang berkaitan hukum di Indonesia ya, hukum Iya. Indonesia itu ada. Berkaitan hukum di Indonesia, teman-teman kan kadang-kadang DM saya, WhatsApp saya nanya soal tentang waris, Iya, kemudian iya. tentang hukum keluarga, Iya, ya. kemudian tentang hati-hati juga teman-teman ini saya lihat banyak juga kena investasi bodong juga itu. Iya, Mereka iya, tuh ya. Nah, ini hati-hati sebenarnya tuh. menarik tuh, cuma waktu kita terbatas, banyak sekali teman-teman saya mendengar Iya. juga itu tawaran-tawaran kerjasama. Hati-hati. Apalagi teman-teman di sini secara keuangan kan lumayan tuh. Iya. Nah, kemudian bermitra tanpa Bermitra. misalnya ada suatu kesepakatan yang clear. Betul. Dengan hanya modal mempercayai saja. Percaya saja. Terus setelah misalnya bubar, nggak tahu apa harus melakukan bagaimana. Betul. Kan kasihan sekali. Padahal di Kasihan. sini bertahun-tahun. Nah, Betul. itu juga tadi disampaikan oleh Bung Roni. Jadi punya nanti ada jalur apa namanya di sini? Aplikasi. Ya? Aplikasinya. Nanti aplikasinya nanti saya Ya. teman-teman nanti saya Silakan. ini Ah. teman-teman bisa download nanti saya akan kasih ke Bang Ya, Tari, jadi dia pertanyaan berkaitan di-share. dengan hukum Iya. di Indonesia. Jadi walaupun tinggal di Korea, toh sebagai warga Indonesia pasti berhubungan dengan Iya. masalah hukum di Indonesia. Ini saya berpikir bahwa saya sebagai wakil rakyat selalu terkoneksi dengan teman-teman. Jadi Ya. always connected. Oke. Jadi tidak putus tuh. Terima kasih Bung Roni Terima atas kasih. kesempatan hari ini bisa berbincang-bincang ya. Terima kasih Bang Tari. Tentu sukses ke depannya dan merdeka. Mereka. Terima kasih.